Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Saya berharap pada siang hari ini kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan tetap ceria, tetap bahagia, dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi pembelajaran bahasa Inggris yang judulnya adalah bentuk waktu future continuous. Baik, teman-teman, kita tulis saja judulnya. Bentuk waktu future continuous. Future continuous tense. Ya, ini judul materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa bentuk waktu future continuous ini dikenal juga dengan bentuk waktu progresif. Future continuous tense, nama lainnya adalah future progressive tense. Nah, apa fungsi dari bentuk waktu ini? Nah, fungsi dari bentuk waktu ini adalah bentuk waktu ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian, peristiwa, atau aktivitas yang akan terjadi di masa akan datang dalam jangka waktu yang lama, atau dengan kata lain, ketika kita mengungkapkan sebuah peristiwa atau kejadian menggunakan bentuk waktu ini, kejadian, peristiwa, atau aktivitas tersebut mempunyai durasi waktu. Misalnya, contoh dalam kalimat bahasa Indonesianya adalah, saya akan tinggal di Bali bulan depan selama 2 minggu. Jadi, bentuk waktu yang kita gunakan untuk menceritakan aktivitas atau perbuatan yang akan kita lakukan pada masa akan datang, jika mempunyai durasi waktu, adalah bentuk waktu future continuous tense atau future progressive tense. Nah, fungsi yang lain daripada bentuk waktu future continuous tense ini adalah bentuk waktu future continuous tense atau bentuk waktu future progressive ini digunakan untuk menceritakan kejadian atau aktivitas yang akan terjadi pada masa akan datang dan bersamaan dengan kejadian yang lain. Jadi, di masa akan datang akan ada 2 kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka bentuk waktu yang kita gunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa tersebut atau aktivitas tersebut adalah bentuk waktu future progressive tense. Misalnya, ketika kamu datang besok, kami akan sedang bermain futsal. Atau dengan kata lain, kami sedang main futsal besok ketika kamu datang. Atau contoh yang lain misalnya, ketika kita datang ke rumah Bu Mary besok, Bu Mary sedang memasak. Bu Mary sedang memasak besok jika kita datang ke rumahnya atau ketika kita datang ke rumahnya. Nah, hal-hal seperti ini atau kejadian-kejadian seperti ini kita ungkapkan menggunakan bentuk waktu future progressive tense atau bentuk waktu future continuous. Baik, teman-teman, sekarang kita akan menuliskan bagaimana pola atau rumus untuk membuat bentuk waktu future continuous atau future progressive ini. Nah, akan tetapi sebelum menulis rumusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang dengan tulus telah membantu mengembangkan channel Kursus Bruga ini dengan senantiasa menonton video-video yang kami unggah di channel Kursus Bruga ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, kami berharap agar teman-teman tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video menarik mengenai materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang kami unggah di channel Kursus Bruga ini. Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja menulis rumus dan pola untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu future continuous tense ini. Rumus positif untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu future continuous adalah subjek ditambah
will, kemudian setelahnya kita taruh be dulu, lalu setelah be kita letakkan kata kerja bentuk pertama yang ditambah ing, kemudian yang terakhir objek. Nah, rumus untuk membuat kalimat negatif adalah kita meletakkan not setelah will, ya, will, lalu not, kemudian be ditambah kata kerja bentuk pertama ing ditambah objek. Kemudian rumus interrogatifnya adalah will kita tarik ke depan, lalu subjek, kemudian be plus verb ing ditambah u. Nah, demikian teman-teman rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu future continuous atau bentuk waktu future progressive. Nah, sekarang kita akan buat contoh. Misalnya, contoh yang saya kemukakan di awal tadi, saya akan tinggal di Bali selama 2 minggu bulan depan, misalnya. Nah, jadi aktivitas atau pekerjaan yang saya lakukan pada kalimat ini terjadi dalam jangka waktu yang lama atau mempunyai durasi waktu. Nah, sehingga kalimat bahasa Indonesia ini akan saya bahasa Inggriskan menggunakan bentuk waktu future continuous atau bentuk waktu future progressive. Baik, sekarang kita langsung bahasa Inggriskan saja bersama-sama. Saya, subjeknya I, kemudian kita taruh dulu will be. Ya. Kemudian bentuk pertama ditambah ing dari tinggal. Tinggal bahasa Inggrisnya bisa stay, bisa live. Akan tetapi karena ini tinggal untuk sementara, maka bahasa Inggrisnya adalah stay. Ya, kita tulis stay, tambahkan ing. Di Bali, at Bali, selama 2 minggu, selama bahasa Inggrisnya for. Kemudian 2 weeks next month. Demikian bahasa Inggris dari saya akan tinggal di Bali selama 2 minggu bulan depan. I will be staying at Bali for 2 weeks next month. Nah, jika kita akan menegatifkan kalimat ini, cukup dengan menambahkan not saja setelah kata will, sebelum kata be. Sehingga menjadi I will not be staying, dan seterusnya. Demikian teman-teman. Atau ketika kita akan membuat kalimat interrogatif, kita tarik saja will ke depan, sehingga menjadi kita akan bertanya kepada orang, apakah Anda akan tinggal di Bali selama 2 minggu bulan depan? Bahasa Inggrisnya menjadi will, kita tulis will, kemudian subjeknya kita tarik ke depan, will-nya kita tarik ke depan, setelah itu subjeknya, sehingga menjadi will you be verb ing, be staying di Bali, at Bali, dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman contoh dari kalimat dalam bentuk waktu future continuous atau future progressive. Jadi, saya berharap teman-teman sudah mengetahui apa perbedaan antara bentuk waktu future tense atau simple future tense yang secara umum kita kenal dengan bentuk waktu future continuous tense yang baru saja kita bahas. Jadi kesimpulannya, bentuk waktu future continuous tense atau bentuk waktu future progressive kita gunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan kejadian yang akan terjadi. Kalau simple future tense hanya mengungkapkan kejadian akan terjadi di masa akan datang, akan tetapi kalau future continuous tense atau future progressive tense, kejadiannya mempunyai durasi waktu atau terjadi dalam jangka waktu yang lama dan terjadi dalam jangka waktu tertentu pada masa akan datang. Kemudian fungsi yang kedua dari future progressive tense ini adalah bisa kita gunakan untuk menceritakan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa akan datang. Satu kejadian terjadi di masa akan datang dan diikuti oleh kejadian yang lain. Nah, ini fungsi daripada bentuk waktu future continuous atau bentuk waktu future progressive. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik dan tidak mengalami kendala apapun. Tetap sehat, tetap semangat, ceria selalu. Bertemu kembali dengan saya dalam
materi-materi pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.